Saudara, kami mengucap syukur Tuhan saat ini untuk segala pengorbanan dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh diberkati hingga ada saat ini Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Dan pada kesempatan ini Bapa, kami yang hendak berkumpul di tempat ini, kami siap untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, biarlah kami boleh terus setia mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, kemampuan, agar firman-Mu berkuasa bertumbuh dalam diri kami, dan semakin hari kami mengenal Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan segalanya dalam kehidupan ini. Engkau Bapa yang selalu menopang kami dan memberkati kami. Dan kami boleh ada sampai saat ini. Hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan kiranya menolong hamba-Mu agar hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati firman Tuhan ini kepada umat-Mu, dan umat-umat Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan. Kami tolak kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk merebut sukacita kami yang mendengarkan firman-Mu. Usir terking kuasa di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa atas diri kami. Terima kasih banyak Bapa. Doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih setia tetap dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun seberapa saja kita yang hadir saat ini, tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita tidak berhenti percaya dan tidak berhenti untuk yakin bahwa Tuhan itu adalah keselamatan dalam hidup kita. Dan saudaraku, kita bisa ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, dan saya tidak berhenti berkata bahwa kehidupan ini semua atas campur tangan Tuhan. Jadi saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab saudara dan kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. 2 Petrus pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 16. Sudah temukan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan baca ayat ini buat kita, dan Bapak Ibu Saudara menyimak di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Hai Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah sampai oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga ia langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api
dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh, yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesabaran bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, sebuah perjalanan dari kebenaran firman Allah ini adalah sebuah perkataan daripada Petrus. Dan Petrus sendiri berkata dalam ayat 1 bahwa saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua, pemberitahuan yang kedua. Yang pertama telah disampaikan supaya ada banyak orang yang mengikuti Tuhan harus hidup dalam pertobatan. Dia menyinggung tentang Sodom dan Gomora. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang dia singgung di dalamnya untuk memperingatkan umat-umat yang percaya kepada Allah supaya hidup di dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Karena menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dibutuhkan umat-umat Allah harus siap sedia, harus bertobat, harus menyerahkan diri kepada Allah. Karena firman Allah berkata bahwa hari Tuhan, jika hari Tuhan tiba, itu hari Tuhan akan datang, dan Tuhan datang pada kali yang kedua seperti pencuri. Dan kita tidak ketahui apakah dia datang malam hari, pagi hari, subuh, atau mungkin tengah malam, atau tengah hari bolong, ataupun saudara waktu-waktunya kita tidak tahu. Jam berapa, detiknya beberapa detik, beberapa menit, tidak ada satupun yang tahu. Karena saudaraku, kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan waspada, dan membawa hidup kita untuk tinggal di dalam kebenaran Allah. Ada banyak orang tidak percaya Tuhan itu akan datang pada kali yang kedua, karena ada beberapa pemahaman-pemahaman yang muncul, tafsiran-tafsiran yang muncul, pengertian-pengertian yang muncul, saudara, bahwa Tuhan itu tidak akan datang pada kali yang kedua. Dan tidak sedikit saudara, orang itu percaya bahwa Tuhan tidak akan datang. Namun saya dan saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan akan datang pada kali yang kedua untuk mengangkat kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berbicara hal-hal yang menyenangkan hati kita, menyenangkan telinga kita, dan bahkan kita boleh menyampaikan banyak hal yang kesannya untuk membuat kita untuk senantiasa bertahan dengan pendengaran-pendengaran firman Tuhan yang kadang-kala hanya mengenakan telinga. Namun saudara, sebaliknya kita harus mendengarkan firman Allah yang mengajarkan kita untuk kita bertobat di hadapan Allah, berubah di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kala ada banyak orang-orang Kristen secara umum
masih banyak yang tidak mengerti tentang pertobatan. Masih banyak yang tidak paham tentang pertobatan. Pertobatan itu apa? Ada orang katakan bahwa pertobatan itu ya hanya lepas dari alkohol, minuman keras. Pertobatan itu hanya sebatas lepas dari rokok oleh yang merokok. Pertobatan itu hanya sekedar lepas dari orang yang mungkin yang terikat dalam diri orang. Hanya mungkin sebatas cerita kejelekan orang. Saudara, ada banyak dosa dalam diri manusia yang dimana kita harus menyucikan diri ini supaya bebas setotal-totalnya daripada dosa supaya bisa dapat keselamatan. Dan ada orang saudaraku, sekalipun mungkin saudara dia sudah tidak konsumsi hal-hal duniawi, tapi saudara masih ada hal-hal yang mengikat dalam diri ini yang membuat sehingga seolah-olah kita tidak layak di hadapan Allah. Dan saudara diberkati oleh Tuhan. Firman Allah berkata, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Tujuan Petrus untuk mengangkat kita supaya kita hidup di dalam Tuhan, percaya di hadapan Tuhan, yakin bahwa pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Jadi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap yakin bahwa pengorbanan Tuhan akan membawa kita kepada satu keselamatan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Persoalan dosa itulah Tuhan datang di dunia untuk mengangkat saya dan saudara, melepaskan kita dari segala pikiran yang jahat, perkataan-perkataan yang tidak membangun, dan lain sebagainya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Ayat itu berkata supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan peringatan Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Setelah lewat dari zaman itu, nabi-nabi, rasul-rasul, muncullah saudara pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, penginjil-penginjil. Mereka memberitakan firman Allah di segala macam tempat supaya orang-orang itu dapat mendengar Injil dan diselamatkan. Kita baca di tempat kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ini yang menjadi persoalan. Dan perkataan ini bisa saja bermunculan dari orang-orang Kristen. Dan berkata bahwa di manakah janji tentang keselamatan itu? Katanya orang berkhotbah di mana-mana, pendeta-pendeta berkhotbah katanya Tuhan mau datang, sampai hari ini Tuhan tidak datang-datang. Sehingga membuat orang itu menjadi bosan, jenuh untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah datang. Ini sebuah pengertian-pengertian yang ada, saudara. Sebuah peringatan-peringatan, nasihat-nasihat dari Petrus. Oleh sebab itu, saudara, kita pun yang mengalami, yang percaya sampai hari ini kepada Tuhan tentang hari kedatangan Tuhan, kita harus tetap konsisten dan yakin bahwa Tuhan betul-betul akan datang. Amin. Jadi jangan kita pikir bahwa Tuhan itu tidak mau datang. Tuhan pasti akan datang. Hanya bagi orang-orang yang tidak percaya saja yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan datang. Tuhan itu tidak akan hadir. Ayat 5 berkata, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi ada banyak orang juga yang menolak tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena mereka rasa bosan, rasa jenuh. Bagaimana Tuhan mau datang pada kali yang kedua? Dari dulu pendeta, khotbah, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, mereka semua melayani dan katakan dia bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis bahwa Tuhan sudah mendatang. Nah, sampai hari ini Tuhan tidak datang-datang. Kalau kita berpikir secara logika, lebih baik kita mundur untuk percaya dalam iman Kristen kita. Kalau secara manusia, tapi kita yakin bahwa Tuhan akan datang karena pernah terjadi kiamat, yaitu waktu zaman Nuh. Air bah melanda dunia. Hanya 8 jiwa yang hidup. Hanya 8 jiwa yang hidup dan diberi kesempatan untuk ada di muka bumi. Saudara bayangkan 8 jiwa isi satu dunia yang besar ini. Wow. Bisa kalau zaman sekarang orang-orang yang suka kapling-kapling tanah sembarang, iya saudara, suka anggap dia punya semua, bisa-bisa dia bagi. Amerika itu dia punya, ya kan? Indonesia dia punya,
Terus negara-negara mereka bisa bagi Italia, Perancis, Roma, Israel, Palestina. Pasti dia akan kapling-kapling. Oh ini kami punya, ini kami punya. Nenekku punya lalu ini. Nenekku kasih tunjuk dari sini sampai di sana DP batas. Kalau itu saudaraku, ya ada di zaman ini. Wah, pastor baru cuma 8 orang yang hidup di dunia. Pasti semua akan menjadi miliknya. Tapi saudara Nuh tidak berpikir sejauh itu. Dia berpikir bagaimana dia bisa menyenangkan hati Tuhannya. Sehingga karena Tuhan melihat hanya Nuh yang benar pada saat itu. Jadi Tuhan menyelamatkan orang yang benar. Itu kiamat yang terjadi, saudara. Kesempatan yang Tuhan beri, syukur Tuhan masih kasih kesempatan, masih ada 8 jiwa yang hidup. Kalau sama sekali ditiadakan semua, tidak ada manusia di muka bumi ini. Kosong tetap. Tapi karena kebaikan hati Allah, kasih Allah yang membawa orang-orang untuk hidup di dalam Tuhan. Dan sehingga saudara, ada banyak orang sengaja tidak mau tahu. Sehingga menyerahkan diri kepada dunia, hidup pesta pora, mabuk, judi, dan lain sebagainya, selingkuh dan lain sebagainya. Saudara tahu, kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4 mulai. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian sampai hari ini. Peringatan besar. Tuhan pernah membuat air bah itu turun melanda satu dunia ini, sehingga yang hidup 8 orang. Setelah lewat itu, saudara, Tuhan pernah memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Saudara tahu Sodom dan Gomora itu di dalamnya itu hancur. Kota itu hancur. Di situ ada pesta pora, di situ ada kemabukan, di situ ada selingkuh, di situ ada persinahan, ada homoseks, sesama jenis, ada banyak hal, judi dan lain sebagainya. Perdagangan-perdagangan yang tidak baik, ada semua di dalam Sodom dan Gomora. Orang sudah tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan Tuhan. Semua yang ada di dalam di Sodom Gomora itu adalah orang-orang yang hidup tidak setia dengan Allah. Sehingga Allah menjatuhkan hukuman terhadap Sodom Gomora itu. Tuhan bakar Sodom Gomora itu. Yang luput dari situ Nuh dan anaknya. Sebenarnya dengan istrinya ya. Tapi istrinya, ya Lot ya. Sebenarnya dengan istrinya. Yang selamat di situ adalah Lot dan anaknya. Sebenarnya dengan istrinya, cuma istrinya ini masih gila dunia. Sehingga dia menoleh. Tuhan kan bilang jangan menoleh ke belakang. Tapi karena mau lihat ke belakang, aduh saya punya emas berapa gram. Ada di petisi itu. Bagaimana dengan baju saya beli harganya sekian. Sepatu mewah saya. Tas yang bagus. Di bawah tudung saja itu ada lagi mabi itu. Aduh habis semua. Balik begini putus nafas. Kaku. Karena kenapa? Cinta akan dunia. Jadi firman Allah sudah berkata bahwa akar segala kejahatan atau kematian adalah cinta akan uang. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah, Nuh bisa luput dari kematian oleh air bah. Lot bisa luput dari api kematian. Saudara bersyukur dengan Allah. Kita pun sampai hari ini bisa luput dari berkat Tuhan. Artinya Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Ada banyak orang di luar sana, orang-orang Kristen, mereka tidak memahami bahwa kehidupan keselamatan ini sangat penting dan berharga. Soal keselamatan inilah Yesus Kristus datang di tengah dunia untuk mengangkat hidup kita, supaya kita lepas dari dosa. Tidak pusing soal keselamatan,
Mau ibadah tidak ibadah terserah. Terserah. Saya beberapa hari ini saudara punya ketegasan dalam pelayanan di gereja-gereja yang ada. Karena ada beberapa umat Tuhan yang seperti anggap enteng dengan pelayanan, anggap enteng dengan kepercayaan yang dipercayakan. Semaunya saja. Akhirnya saya sedikit keras tentang hal itu. Kita tidak boleh, saudara. Kita melayani Tuhan itu adalah sebuah hal yang terindah yang memang bonus yang artinya Tuhan percaya dengan kita.